Halo, perkenalkan nama saya Daniel, mahasiswa dengan NIM C0D020001, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan kelas F angkatan 2020. Di sini saya akan memberikan beberapa pemaparan materi mengenai konsep akuntansi pajak penghasilan. Adapun materi yang akan saya paparkan merupakan bentuk dari pembunuhan tugas yang diberikan oleh Dr. Wirim Eka Putra SMSI CIGNR CSRS sebagai bentuk dari tugas mata kuliah akuntansi perpajakan. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Pajak penghasilan. A. Pengertian pajak penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan interpretasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. B. Objek pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang merupakan objek pajak adalah A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. C. Laba usaha. D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk E. Penerimaan kembali pembayaran pajak telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena penjaminan pengembalian hutang. G. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. C. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. K. Keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. N. Premi asuransi. O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari wajib pajak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. P. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. R. Imbalan yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan S. Surplus Bank Indonesia. C. Bukan objek pajak penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah A. 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan 2. Harta ibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, kerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. B. Warisan. C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak oleh atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bunga wajib pajak. Wajib pajak ini dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau dimat profit sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. E. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMD, penyertaan modal atau badan usaha yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dengan syarat 1. Dividen berasal dari cadangan saldo laba. 2. Bagi PT BUMN atau BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal saham. I. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. A. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf B dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. I. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari penerimaan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan fungsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. J. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut 1.
merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau perusahaan yang penjualan netonya setahun tidak melebihi 5 miliar rupiah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dalam PP 4 tahun 1195 Junto KMK 250 garis miring KMK 04 garis miring 1995 Junto SE 33 garis miring PJ 4 garis miring 1995. 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. K. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang tentunya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. L. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan perkembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan perkembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dan M. Bantuan yang atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. D. Penghasilan dikenakan pajak final. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tentang pajak penghasilan bahwa penghasilan yang dikenai pajak yang pajak final adalah A. Penghasilan berupa bunga, deposito, dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. B. Penghasilan berupa hadiah kemudian. C. Penghasilan dari transaksi saham sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. D. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. E. Penghasilan tertentu lainnya. Penghasilan tidak kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan netonya dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 101 garis miring PMK 010 garis miring 2016 adalah sebagai berikut. 1. 54 juta rupiah tambahan untuk wajib pajak orang pribadi. 2. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 3. 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. 4. 4.500.000 tambahan untuk keluarga saudara dan keluarga semanda dalam garis keturunan garis guru sertaan angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 2 orang untuk setiap keluarga. Klasifikasi pajak atas penghasilan ada pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, pajak penghasilan pasal 29, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. F. Perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Pada dasarnya terdapat 3 alternatif metode alokasi pajak yang bisa dipakai, yaitu 1. Deferred method. Menurut metode ini, selisih jumlah pajak penghasilan terutang atau berdasarkan SPT dengan biaya pajak penghasilan atau berdasarkan laba akuntansi dalam periode pajak harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansinya. Deferred method berorientasi pada laporan laba rugi. Apa yang diberatkan pada tercapainya proper matching antara pendapatan dan biaya dalam periode di mana selisih perhitungan pajak terjadi. 2. Liability method. Menurut metode ini, jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Perhitungan pajak yang ditangguhkan bersifat tentatif yang selalu memerlukan penyesuaian pada setiap kali terjadi perubahan tarif pajak penghasilan. Menurut liability method, pajak yang ditangguhkan harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang tidak utang atau sebagai akibat untuk pajak yang dibayar di muka. 3. Net of tax method. Menurut metode ini, melaporkan pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan dengan biaya pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laba harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selisih yang terjadi karena adanya perbedaan laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan dalam suatu rekening tersendiri, tetapi ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau hutang tertentu serta unsur pendapatan atau biaya yang bersangkutan. Prinsip-prinsip alokasi pajak. 1. Inter-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan atau periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi. 2. Intra-period allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan pada tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Misal, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa.
Sekian adalah materi yang telah saya paparkan mengenai konsep akuntansi pajak penghasilan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.